Kalau emang lu nggak sayang, nggak suka gitu, tolong banget bilang itu dari awal. Kenapa lu cinta? Ya gue nggak tahu. Karena kalau misalkan gue cinta nih, emang yang namanya cewek rata tuh kayak nggak pernah mau berbagi, apalagi terbagi gitu. Terus lah dari situ lu gimana, Ra? Gue bener-bener nggak bisa apa-apa. Cuman di situ klarifikasi sama sampai keluarga gue segala macam, sama orang tua dia segala macam ya kan. Itu gue, nah di situ posisinya gue nggak pernah bisa kayak ngebales gitu. Gue harus ngapain dia enggak. Gue cuman berdoa aja ya, semoga Tuhan ampuni dosa dia ya. Masalah itu depan umum. Aturan gak lu ceplosin. Lu siapa mukul gua? Orang tua gua aja gak pernah mukul gua, yang biayain gua sekolah dari gue SD sampai lulus gua gak mukul gua. Lu siapa mukul gua? Maksudnya lu gak ada pembelaan gimana? Enggak, gini loh, kalau misalkan ada, gue bukan nggak ada pembelaan ya. Gue udah mikir karena gue dari dulu udah capek sama dia gitu, kayak gue udah malas ngomong kayak di titik yang ya udah, gue udah berbuat baik sama dia, gue udah lakuin yang terbaik. Gue tulus, gue nggak pernah macam-macam gitu ya. Kalau emang lu balas kayak gini, ya udah nggak apa-apa. Gue mikirnya semua perbuatan bakalan dibalas. Nanti Tuhan yang balas. Asik. Kok dulu gue pernah bang kayak ada pas gue dulu waktu gue toksik sama cewek gue yang cewek gue mukul gue rasanya gue kadang bang pengen gue pukul. Tapi gue mikir balik kotak, gue siapanya dia. Gue nggak, ibaratnya yang ngasih makannya dia aja nggak mukul dia bang. Nah, benar. Iya benar. Gue cuma sekedar cowoknya aja, gue buat ngelarang aja gue nggak bisa bang sebenarnya. Itu emang harus seperti itu, Be. Iya, Gue waktu dulu, gue tuh yang gue pikirin tuh, enggak bang, emang serius, ini buat lu penonton, emang gue jujur nih demi Allah. Tuh, jadi ya lu harus mikirnya bener kayak Cibe. Kalau cowok, kalau cewek juga bener kayak Aura tadi dia ngomong, lu gak bisa ngelarang cowok ya kan. Tapi kita nggak bisa nyalahin mereka kan belum ada di titiknya bang. Orang pasti ada sadar di saat dia tuh udah nemuin titiknya bang. Bener, nanti dia Titiknya sadar. itu ketika dia udah putus. Titik jenuh 21. Iya, bukan titik jenuh. Pokoknya ketika dia udah putus baru pada saling sadar ya kan. Kenapa gua kayak gitu ya kan, kayak gitu. Aduh bang, gue congik bang, udah. Gue sampai sedih bang. Gue sebenarnya Kalau buat lu, Ra, kayak cowok-cowok yang kayak gitu, lu ada kata-kata nggak? ya lebih baik ya. Kalau emang lu nggak sayang, nggak suka gitu, tolong banget bilang itu dari awal. Kalau emang buat jadiin pelampiasan, jangan banget dah. Itu karma loh, karma tuh sumpah berlaku. Karma sekarang nggak nyampe sejam. Karma anak gang mana sih bang? Gue pernah ketemu cowok. Buah karma. Gue pernah ketemu cowok yang sampai dia ngomong, gue beneran deh gue ngerasain karmanya nih mainin cewek gimana kayak gitu. Dia sampai ngomong beneran dah, gue ngerasain banget kata gitu. Makanya gue, ya udah, yang penting gue udah berbuat baik gitu, kayak ya udah aja, ngerti gak sih kayak Iya, ya udah. pasrah. Kalau emang lu gitu, akhirnya gue kayak galau tuh di situ, galau banget kayak, maksudnya galau itu kok dia bisa banget ya kayak gitu ya. Nah tapi nih bang, sebelum kita ngomong terus, ini dari tadi gue sama Aura dulu. Nih lu kok nggak cerita bang? Umur lu jauh lebih duluan banget dari umur lu. Pasti percintaan lu lebih banyak banget. Lu gimana bang? Gue mau nanya nih. Enggak, kalau emang karma itu emang benar. Maksudnya Karma anak gang mana? Anak gang berapa dia? Karma itu buah dari Arab Saudi. Kurma. Oh, kurma. Enggak, emang benar. Jadi ketika lu nyakitin cewek apa gimana, lu inget lah kalau apalagi lu punya adik cewek ya kan. Ibu lu cewek juga. Ibu lu cewek juga, ketika ibu lu sakitin. Nah, gue pernah dekat nih. Nah, itu mah sampai nangis be ceweknya. Jadi gue belum pacaran sama dia nih, udah tuker-tukeran HP gue, udah tuker-tukeran handphone. Wow. Nah, gue ketahuannya nih, dia udah punya cowok be, tapi tukeran handphone sama gue pas gue sekolah. Abis itu gue tukeran lagi nih handphone. Di handphone dia gue lupa cecetannya gue hapusin lagi sama cewek. Nah, malam itu juga dia baru mutusin cowoknya gara-gara gue. Dan malam itu juga gue ketahuan selingkuh. Gue nangis, gue dari situ baru gue sadar tuh ngeliat cewek nangis kayak gitu. Kalau gue nangis, gue pernah bang sanggup lah sama cewek gue yang gue bilang tadi tuh, yang kata gue tiap hari berumah dia. Gue nangis bang waktu lu dia nangis nih. Gue nangis anjing. Gak gentle banget lu. Gimana ya bang? Gue 2 kali bang nangis gara-gara cewek, gara-gara dia doang bang. Sumpah. Kayak gimana ya? Pas dia terakhir tuh udah be, kita gini aja, kita temenan aja. Gue tiba-tiba gue sedih bang. Kok begini anjing, perjuangan gue sampai putus sekolah sia-sia perjuangan gue. Dia cabut. Dia masukin pesantren bang. Gue jemput bang pesantren. Lu jemput? Gue akhirnya gue jemput, gue bawa kabur, tapi 3 hari kemudian dia gue anterin pulang bang. Jadinya dia tuh pas pesantren dia ngeluh, gue nggak mau di sini. Gue bingung dong bang, sebagai cowoknya gue ngapain ya?
Ya udah gue jemput nih pesantren di Tanjung Lesung waktu itu dia. Gue jemput, gue bawa mobil. Dia akhirnya udah 3 hari sama gue anterin pulang ke rumahnya, gue anterin sampai depan gang, udah lu pulang, lu sekolah lagi aja. Tapi gue nggak lanjut sekolah bang, gue tetep gue kerja tuh, gue masih kelas 1 bang. Oh, lu udah kerja? Gue kelas 1, gue putus bang, gue putus sekolah gara-gara dia nih bang, gue jadinya dia kabur dari rumah, gue ikut-ikutan. Nah tuh buat lu, gara-gara lu nih cibe sekolah. No, gara-gara lu anjing lu, emang lu udah anjing. bucin ya. Iya, kalau udah bucin Apa parah juga pokoknya, dilakuin. Be. Ini mumpung ada aura nih ya, cewek. Nah, iya no, gue mau Coba nanya-nanya lu- juga bang. Iya, maksud gue coba lu luangkanlah rasa-rasa lu yang Gue mau nanya, kenapa kebanyakan cewek kalau misal cowoknya lagi down, dia pada cabut, dapat lebih nyari tuh cowok-cowok yang lebih di atas bang. Tuh gue abisnya gue ditinggalin gara-gara kayak gitu juga bang. Oh, pas lu down nih. Gue down, gue ditinggalin bang. Nah, coba pendapat ini mah pendapat gue doang ya, bukan pendapat orang lain, cuma gue doang. Ini mah pendapat dari Aura, jangan salah paham. No, jangan pada salah paham, gue cuma nanya sama dia nih, bukan sama lu pada. Tapi mungkin ada, kalau lu pada nih yang mau ada jawaban atau apalah setelah lu nih, bisa isi kolom komentar di bawah ini. Kalau lu Mungkin mau, saran-saran buat gue juga. ya kan, Be, kalau lu juga mau curahan hati lu ini, lu bisa komen di situ, lu bisa DM IG-nya Cibe. Nah, atau tuh lu bisa DM IG gue. Ntar di IG gue pasang juga. Iya, benar. Ntar juga kalau lu mau di podcastin juga boleh. Lu curahin dah tuh hati lu ya kan, buat cowok-cowok yang kesekiraan lu brengsek. Gimana, Ra? Lanjut, Ra, pendapat lu. Menurut gue sih itu cewek maksudnya yang pertama itu bodoh, kedua tuh kayak dia berarti cinta sama lu itu cuma karena harta lu atau sesuatu dari lu. Karena gini, kalau gue gue tuh cinta sama orang tuh nggak pernah punya alasan. Jadi kan ada orang nih kayak cewek nih cinta, terus tanya lu kenapa sih cinta sama cowok itu? Ya karena cowok itu baik, karena cowok itu misalkan kaya atau ganteng atau gimana. Kalau gue nggak, kalau gue tuh cinta tanpa alasan. Jadi kalau ditanya kenapa lu cinta, ya gue nggak tahu. Karena kalau misalkan gue cinta nih, misalkan ya karena ganteng, nanti kalau dia udah gak ganteng, gue udah gak cinta dong. Iya, kalau Dia udah nggak baik, bahkan ya kalau dia udah nggak baik, gue udah gak cinta dong. Iya, Gue Kayak tahu gitu. tuh bang katanya. Kalau ada seseorang yang mencintai lu tanpa dia sampai kehabisan alasan gue mencintai lu, tapi lu tetap bertahan, itu berarti true love. Wah. Iya kayak gitu. Jadi gue nggak pernah. Bahasa gue tua nih. Langsung nih ada yang ngambil ntar, Be. Set kata-kata lu ya kan. Langsung dibikin di TikTok. Tapi yang gue kadang waktu dulu gue mikir, gue suka nyari alasan bang buat kok gue masih mau sama dia lagi nih ya. Apa alasan gue nih biar bisa gue bertahan sama dia. Tapi gue kadang suka kehabisan alasan bang. Tapi gue tetap bertahan. Udahlah, barangkali nanti bakal ada baiknya. Iya, benar. Tapi ya kebanyakan ya nggak ada sih, anjing-anjing juga. Iya, Tapi benar, itu benar. yang gue rasain bang. Nah, kalau buat cewek nih ketika diselingkuhin, ya kan, Pra, itu emang nggak ada kata maaf. Gimana ya? Kalau dia misal belum pacaran lah, baru deket-deket doang lah sama cewek, itu lu langsung misalnya kayak lu sebagai cewek nih ya kan, langsung udah gue putus sama lu main-main cewekmu, padahal kan dia cuma deket-deket doang. Ya jelas, gue juga gitu. Karena emang yang namanya cewek rata tuh kayak nggak pernah mau berbagi, apalagi terbagi gitu. Jadi gue pokoknya kalau udah masalah cewek udah nggak bisa dimaafin. Itu Nggak bisa, sifat Be. jelek Ya emang. bener tuh bang. Emang sih bener kadang orang ada ini lagi gila-gilanya cewek nih gitu ya kan. Cuman kalau emang lagi gila-gila cewek, tolong jangan seriusin tuh cewek, jangan pacarin tuh cewek, jangan buang waktu orang, apalagi waktu sendiri gitu. Ya tapi kan kalau nggak, nih misalnya lu deket Nah, tapi kan nih kebayangan bang, cowok tuh butuh pelampiasan. nah Nah, yang tadi lu Biar ngomong cowok itu dah. pelampiasan maksudnya karena gue ngeliat dari temen-temen gue bang. Kayak gimana ya? Ini dia lagi punya pacar, punya cewek. Tapi dia sehari atau 2 hari ke cewek lain. Tapi ntar tuh cowok balik lagi ke ceweknya. Gue nanya, lu ngapa sih kayak gitu? Gue cuma butuh pelampiasan, Be. Gue lagi bosan sama cewek gue. Kalau menurut lo, kok kayak gitu gimana? Dianya buat penghilang Jadi, bosan. Iya, jadi ketika kan dia udah sering sama ceweknya apa, pasti dia kan bosen, gue mau ini ada cewek nih, udah gue jalan dulu lah sama dia. Tapi nggak pacaran lah, tapi Cuma sehari 2 hari. Sehari 2 hari. Terus dia balik lagi ke ceweknya lagi. Cuma buat ngilangin bosan. Menurut lo itu apa? Kayak gimana? Sebenarnya itu Pendapat lu? wajar ya, karena emang rata sih cowok gitu. Bahkan cewek ada yang gitu. Soalnya kalau udah bosen, kalau gue ya lebih baik kalau emang bosen ngomong gitu, kayak gue bisa nggak chat lu dulu apa gimana. Gue juga gitu sama istilahnya sama cowok gue yang sekarang. Kalau emang misalkan dia lagi nggak pengen gue chat, kalau misalnya lagi nggak pengen chatan, ya udah kayak ya udah dulu nggak chatan. Gue nggak pernah kayak, gue nggak chatan Nerima gitu. itu lo? Hah? Nerima? Ya nerima.
maksudnya nih pas kedua nih bahkan kan setelah gue putus dari yang si itu, gue ketemu cowok lagi karena gue awalnya nggak bisa move on, gue awalnya kayak nggak bisa nerima cowok lagi, tapi yang deket sama gue ini adalah sahabat gue sendiri, sahabat gue dari gue kelas 1 STM, bahkan sekelas sama dia. Yang Beda lagi nih, bukan yang Abis si toksik. Iya, abis si toksik. Iya. Dapat lagi cuman gini, gue emang nggak bisa buka hati ya sampai segimanapun orang gitu ya kan, beberapa bulan gitu. Enggak gitu. Kalau gue Enggak, karena kan kalau gue mau bucinin yang lalu gue nggak bisa lah, karena kalau udah begitu gue udah nggak bisa balik lagi, udah nggak wajar. Terus gue dapat lagi kan karena gue mikirnya dia sahabat gue sendiri, gue yang tadinya males buat mengulang lagi sama cowok. Jadi gue sama dia mah gue udah tahu sifatnya gimana kok, gue udah tahu kejelekannya gimana, apalagi dia sama gue sahabatan 4 tahun gitu ya kan. Ternyata itu nggak menjamin. Ada lagunya Be, Sahabat Jadi Cinta. Gue apaan bang? Apa? Jigas. Oh Jigas, gak tau gue bang. Yaudah nyanyiin dulu bang. Tahu gue gak bisa gue. Terus dari situ lu berarti kan lu tahu nih, ternyata sahabat yang lu udah tahu karakternya, lu tahu gini, ternyata nggak ngejamin juga. Iya benar, karena gue ngejalanin sama dia, bahkan gue juga sama-sama bilang kalau gue belum bisa terlalu kayak berlebihan, karena gue juga butuh orang yang buat semangatin gue terus apa gimana. Soalnya kan mungkin beda ya kalau disemangatin sama cowok gitu ya kan. Jadi gue sama dia deket kan, sekedar deket sih emang, cuman pas gue deket sama dia selalu apa ya, kayak ngeyakinin gue mulu, ngeyakinin tuh sampai gue bener-bener kok gue yang tadinya sama cowok tuh kayak mau sekata apapun dia yakinin gue nggak bisa percaya. Ini gue jadi percaya gitu, kayak wah gila nih istilahnya kayak gitu. Yang tadi gue bilang jadinya bang, yang tadi yang gue bilang gue ngeliat nih cewek kok anjing, kok gue sedih. Itu mungkin kayak gitu juga kali ya. Bisa jadi. Karena kan namanya sahabat kan, istilahnya ada rasa nggak enak nih kalau gue nggak nemenin dia apa gimana ya. Kalau gue yang cewek gue yang tadi tuh temen gue dari kecil bang, gue kecil dari gue temen gue SD bang, gue main tak umpet bareng dari gue masih bocah kelas 2 masih kelas 2 SD gue main sama dia, gue aja nyuruh nenek gue tuh samping-sampingan, nggak sampingan sih sama dia nih, dari kecil main petak umpet bareng apa bareng, gedenya pacaran. Wow. Begitu anjing. Iya ternyata bener kan, nggak menjamin. Jadi berarti yang menjamin itu apa, Ra? Gimana? Si Jamin anak kemana? Cari dah. DPO lu Jamin. Target mati lu. Biar bisa menjamin ya kan? Sampai gue tuh kayak saking gue bucin tuh kayak sama si yang sahabat gue ini. Gue akuin gue bucin, tapi bucinnya karena gue tahu dia lah. Gue bisa bucin sama dia baik buat gue apa gimana. Gue jadi dia kan anak gangster ya. Iya. Ya, jadi gue yang tadinya udah vakum sama dunia yang kayak gitu dari STM gue jadi ikut lagi, ikut dia ngegangster. Karena gini loh, gue tuh nggak pernah namanya ngelarang dia mau gangster kayak mau apa segala macem tuh gue nggak pernah. Asal jangan main cewek. Cuman kan karena gue lagi belum jadian sama dia jadi ya udah, gue bukan hak gue dong buat ngelarang dia main cewek dong. Jadi gue ikut dia mulu sampai gue pulang pagi gitu buat nemenin dia. Gue cuma pengen tuh gini loh. Mobilnya sampai bang. Jadi lu nggak pacaran sama dia mah? Gue masih deket tapi iya beberapa bulan tuh, deket beberapa bulan gitu. Terus gue cuma mikir gini loh, kalau gue bisa masuk ke dunia lu, mau positif mau enggak, gue itu jeleknya di situ, mungkin negatifnya gue ikut juga. Jadi gue kalau dia ngegeser gue temenin, gue cuma pengen tuh dia tahu kalau gue tuh selalu ada buat dia di keadaan apapun. Tapi nggak pacaran. Jadi jatuhnya lu style lah buat dia di saat dia senang apa susah. Iya, jadi mau dia gimana ya gue temenin gitu, mau kemana gitu gue temenin. Tapi teman tapi mesra. Ya, TTM gitu. Ya, gitu. Teman tapi mesra. Aduh. Jadi gue pas di situ gue pisah juga sama dia, udah nggak deket lagi karena mikirnya gini kan, dia sama cewek rada maksudnya maceo lah. Cuman gue masih ya udahlah biarin. Dia sempet ngomong yang lebih sakit lagi gini, gue udah berkorban gitu buat dia apapun gitu ya kan yang dia butuhkan gitu. Gue bela-belain dah, selalu ada gitu ya kan. Gue nemenin dia mau itu ngapain aja gitu, gue temenin gitu. Sampai dia ngomong kayak gini, maaf ya, gue belum bisa sayang buat lo. Padahal di awal dia ngomong sayang sama gue. Dia ngaku kalau dia masih sayang sama mantannya. Jadi gue ya udah, gue nggak bisa dari situ. Alas ya boy. Jangan gitulah. Bilang sayang terus enggak. Ntar kalau disakitin play victim gimana? Juga dianya. Jadi kayak seolah-olah tuh dia tuh tersakiti banget sama gue. Padahal dia nyakitin kayak gitu.
Nah, tapi status lu apa emang sama dia? Gue masih temen, makanya gue kayak ya udah. Bingung gue jadi, tapi lu sama-sama kayak gitu. Iya, makanya gini, kalau emang lu nggak sayang sama gue kan, gue ngomong kan sama dia kalau Ya lu emang bisa cabut gitu ya. iya, maksudnya dari sekarang gitu, mumpung gue tuh nggak mau kayak ngulang lagi masalahnya. Sampai dari situ gue nggak pernah bisa lagi percaya sama orang. Sama. Walaupun iya, jadi walaupun percaya nih tapi kayak cuma 50% gitu ya kan. Karena ya kita nggak bisa percaya sama manusia. Nggak percaya manusia kayak percaya sama jin bang, lebih serem daripada setan bang. Horor. Enggak gitu. Sumpah. Kayak gitu ya contoh dah. Emang bener percaya sama manusia tuh kayak rasanya tuh kayak percaya sama jin, lebih serem daripada setan. Iya bener sih, iya. Asli. Iya, benar. Nah, Karena dari situ tapi tetap nggak pacaran kan sama dia? nggak pacaran, jadi gue mesti udah pisah aja daripada nanti kedepannya bakalan lebih sakit. Masalahnya kalau emang dia bisa ngomong loh kayak gue belum bisa terlalu jauh nih sama lo, kita masih bisa sahabatan gini-gini. Ya gue bisa nerima lah kalau misalkan dia yang omongan dia udah sampai dia kan ngebawa gue ke rumah sampai ngomong nikah segala macem. Gue tuh kayak ngerti gak sih kayak ih anjir apaan sih. Iya, lu tahu kan kayak ngeplayin cewek kalau digituin. Apalagi Gua nggak gue tahu kan gua sayang sama laki. dia. Kan gua laki. Bang dong. Iya, gue jadi kayak Sampai langsung. sampai dia punya acara keluarga besar gitu, dia bawa gitu gue sampai emaknya tuh ngomong kayak nggak ada cewek yang pernah dia bawa gitu sama dia. Aduh, lu Jadi langsung. wah gitu. Langsung Ternyata semua wah. beneran gak menjamin. Nah, lu berarti udah nggak semenjak itu berarti udah nggak deket, nggak maksudnya kan lu namanya dulunya sahabatan ya kan, tapi putus sahabatan lu sama dia apa masih berteman baik? Iya masih berteman baik sih, cuman walaupun nggak kayak yang kontek-kontekan nongkrong bareng ya biasa aja. Udah biasa aja. Biasa aja karena di situ gue ngomong kalau sama dia kalau lu hancurin persahabatan kita juga, lu juga hancurin perasaan gue. Aduh. Iya, seenggaknya kalau emang nggak bisa beneran sumpah ngomong dari awal. Apalagi yang dari awal tuh yang memulai itu dia loh, yang memulai buat kayak deket apa segala macam tuh dia. Gue tuh nggak pernah memulai duluan. Itu tuh lelaki hanya memulai sesaat doang. Nggak Jahat tahu banget gue ya? bang. Gue malah soal percinta-cintaan banget, cinta-cinta tai anjing. Kesel gue. Selalu disakitin mulu ya. Gue bukan gimana sih bang, gue tuh tipikal, jadinya gue tuh selalu ditinggalin bang pas gue lagi jatuh. Wow. Sumpah. Apa enggak biasanya gini, Be. Elunya dari awalnya kali. Gue tuh pas gue lalu di awalnya ya kan biasanya cewek kan di awalnya lu jor-joran apa gimana. Iya sih mungkin bisa kayak gitu bang. Tapi gue kesel tuh, gian gue jatuh kenapa cara gue ntar aja kayak gitu apa sebelum gue jatuh lu cabut kayak setelah lu. Ini pas gue jatuh pas gue lagi butuh support dia main Iya. cabut. Tuh kesel tuh Jahat bang. banget sih kalau kayak gitu. Gue selalu kayak gitu bang dari awal gue pacaran. Makanya gue tuh jarang buat pacaran bang. Langsung lu bilang, lu jahat. Lu anjing. Lu Parah. jahat. Ntar giliran lu naik lagi. Nah. Balik dah. Asli bang kayak mantan gue yang kemarin tuh bang yang kata gue cerita tuh yang Iya. itu. Dia terakhir tuh dia masih ngontek gue bang. Cibi gimana kabarnya? Iya. Ujungnya B bisa telepon gue nggak? Iya. Anjing buat beli skincare bangsat. Parah sih, itu parah sih. Fix parah sih. Gue kesel tuh bang. Gue mau nggak mau. Ya udah nih. Gue mikir tapi gue tetap gue TF bang demi Allah. Gue tetap gue TF bang. Gue TF. Ya udah nih. Gue TF awal gue TFin. Gue pay. Besoknya dia ngechat gue lagi minta TF lagi 7,5. Weh gue TF lagi. Besoknya lagi. B TFin gue dong. Gue mau beli ini. Cowok lu yang berduit kemanain? Iya, jadinya gue sengaja bang, jadinya gimana sih? Dulu ninggalin gue pas gue lagi susah demi cowok yang berduit. Kan cowok lu yang berduit kemanain? Karena kesuksesan cowok tuh gimana sih? Yang bikin mantan nyesel bang. Sumpah, asli. Aduh. Gila emang. Ibaratnya kalau kita nyesel emang bener bang, cewek yang nyamperin. Udah Kenapa ya? Kenapa sih harus duit gitu? Nggak tahu, kan lu makanya tadi gue nanya. Enggak, bahkan gue kayak gini loh. Mau cowok gue punya duit mau enggak, kayak lebih baik kalau gue punya ya kenapa nggak bareng-bareng berbagi gitu. Gue nggak pernah mau misalkan nih, gue punya cowok nih berduit, kayak bahkan misalkan cowok gue yang sekarang pun kayak misalkan dia apa ngeluarin dia gue selalu ngomong kayak kalau gue lagi ada nggak apa-apa, gue juga karena kan nggak sepenuhnya dia gitu, kita masih pacaran gitu ya kan. Kecuali Gue juga udah pengen nikah, ya, iya gue juga bahkan gue yang pengen kayak nih kalau gue ada nggak apa-apa kayak gitu, karena kan nggak harus cowok yang ngeluarin duit sih. Tapi nggak maksain juga ya, nggak yang nggak punya duit. Nah, habis lu dari sahabat itu udah kelar. Gue kelar, tapi beberapa bulan gue kayak break sih, gue nggak pernah mau kenal cowok lagi nih. Nah, gue ketemu lagi sama cowok sih, maksudnya cuman di situ gue nggak pernah yang, karena gue mikir gini ya, dari awal gue udah niat baik, dari awal gue pertama pacaran gitu, gue selalu niat baik, gue selalu tulus gitu apa adanya, gue jalanin dengan ya udah jalanin gitu, nggak pernah mau macam-macam juga.
Jadi kalau emang misalnya gue kan ketemu cowok lagi nih sekarang, bahkan gue pacaran nih sama cowok gue yang sekarang, gue ya udah gue percaya aja, gue mikirnya gue niat baik, gue nggak ngapa-ngapain gitu. Silahkan, gue nggak tahu ke depannya gimana. Intinya kalau kayak gitu gue percaya gini, ternyata makin lama tuh karena kelakuan gue yang kemarin-kemarin mungkin ya, gue udah jujur apa segala macam, jadi gue dapet cowok tuh yang jadi yang lebih baik lagi. Nih, gue mau nanya nih. Nanya apa bang? Lu cewek nih, emang harus ya? Misalnya lu pacaran nih, lu harus terbuka gak sih? Misalnya nih, lu yang dulu-dulu lu pacaran kayak gimana-gimana, terus kayak si cowoknya juga pacaran gimana, emang harus dibuka? Enggak, nah gue minta satu saran juga. Cewek tuh sukanya dideketinnya kayak gimana? Coba. Tuh gue juga mau nanya tuh 2 pertanyaan tuh. Jadi Bang Ubay yang dulu. pertama dulu nih, lu harus kayak misalnya gini, nih gue dulu itu gue orangnya misalnya bandel apa gimana, apa sering mainin cewek apa, itu emang harus terbuka apa Iya, harus terbuka. harus semua yang benar-benar udah pernah, emang lu nggak takut, lu mikirnya anjir, Karena itu juga apa namanya, bikin tuh cewek tuh harus gimana ya? Pertimbangan. Pertimbangan tuh kayak dia bakal nerima apa enggak. Kalau emang dia nggak nerima, cewek itu biasanya langsung out gitu, nggak pernah mainin lagi. Nah misalnya si cowoknya udah ngomong jujur banget, dibalikin lagi, coba misalnya lu harus terbuka bener-bener. Ya terbuka. Kenapa Lu enggak? berarti suruh buka baju bang, buat Nggak, maksudnya, celana depan tapi tuh rumah. bakalan lu ceritain nggak dari lu pernah maksudnya pernah pacaran gimana? Ya gue ceritain karena Lu gini. nggak takut? Gue nggak pernah takut dianya bakalan anjir, dia udah kayak gitu. nggak pernah takut. Pernah. Jadi gini, gue justru malah lebih suka buka-bukaan di awal, kayak kalau emang lu nggak suka sama gue, tolong tinggalin gue sekarang, kayak gitu. Jadi ya udah, kalau emang lu nggak suka nggak apa-apa. Gue sampai ngomong setiap cowok yang gue deketin, misalnya gue sering kayak gitu buka-bukaan apa gimana, gue selalu ngomong kalau lu nggak suka, tolong banget jauhin gue dari sekarang. Bahkan pernah gue deket sama cowok yang bener langsung jauhin sama dia, ya udah malah bagus kayak gitu. Gue nggak pernah bisa maksain orang nih harus suka sama gue kayak gitu, nggak bisa. Berarti kalau pendapat Aura kayak gitu. Kalau gue kayak gitu. Pendapat orang kan beda-beda bang. Tapi kan Bisa. banyak juga ya kan, Iya. ketika si cowoknya udah curhat nih, dia udah ngasih tau lah, gue dulunya kayak gini banyak ya kan. Tapi giliran dia ditanya, dia nggak jujur ya kan. Kita dengarnya dari orang. Itu gimana pendapat lo kalau kayak gitu? Kalau gitu sih karena kan orang tuh beda-beda ya bang. Kalau gue kan ini begini gitu ya kan. Kalau orang tuh kalau orang lain nih beda-beda Iya. kan. Kadang ada yang ngomong bohong, bilang gini, tiba-tiba tahu dari orang apa gini, apa tahu sendiri tiba-tiba gitu. Kalau gue enggak, kalau gue ya udah apa adanya. Karena sumpah ya, kalau misalkan apa ada itu enak banget bang. Jadi gue nggak perlu ada yang ganjel-ganjel lagi. Apalagi gue selalu ngomong, tolong lu buka sifat lu yang asli itu dari sekarang. Jadi gue bisa nerima lu. Cowok itu punya 2 sifat, Bre. Kau buat tipikal kau buat gue nih bang. Kalau buat gue kayak gimana ya? Itu masa lalu, nggak perlu diungkit. Ibaratnya diungkit bikin sakit hati. Itu gue setuju itu Bener sebenarnya. sih, sebenarnya, Cuman ya. kan kalau pendapat Aura kayak gitu harus Iya. kita harus buka. Kalau buat cowok beda. Makanya kalau buat gue ada juga Be, maksudnya ada cowok yang kayak gitu juga Be, maksudnya dibuka-buka. Maksud gue kalau udah yang menyangkut terlalu pribadi banget, jangan lah. Bener, Bang. Kalau dianya Sakit hati kayak gimana kan? Dia- Dianya nah, bisa- nggak cerita gimana? Pasti banding-banding lu kok sama mantan lu yang ono kok bisa begitu sama gua kagak. Nah, itu. Kalau justru gue malah kayak gini, malah jadiin pelajaran. Kalau misalkan contoh ya, dia dulunya kayak gimana gitu ya kan. Oh berarti gue harus sikapin dia begini nih, gue harus sikapin dia begini gitu. Gue tuh gimana, namanya manusia nih selalu pengen Ya. lebih. Jadi gue tuh pengen lebih mulu, kayak gue bisa nih lebih dari mantan. Bisa, ini mah kan yang ya 18 ke atas dah. Ini mah misalnya dia pernah ngelakuin, ya lu tau lah, Iya. kayak gitu-gitu. Misalnya sedangkan lu tahu nih tanggapan lu gimana? Ya udah, gue nggak pernah Apa nyalahin. lu, maksudnya apa lu? Ya udah gue terima, Ya gue nerima. nerimain. Iya karena gini, setiap manusia bahkan cowok ya, dia tuh punya bandelnya loh, punya bandelnya masing-masing, punya masanya dia di mana dia begitu, begini, begitu ya kan. Kita harusnya tuh nerima, apalagi kalau buat misalkan ya, contoh nih, gue sama si cowok gue nih sekarang. Iya. Cowok gue sekarang bandelnya misalkan doang contoh Iya. lagi gila mabok lah apa gimana. Gue nggak pernah, lu nggak boleh yang larang, makanya sampai sekarang nih yang sama cowok gue bener-bener nggak pernah ngelarang dia, lu nggak boleh ini itu nggak boleh. Nah, malah gini Ra. Jadi ketika dia udah tahu nih Be, ya kan, ketika lu kayak lu misalnya Be udah cerita jujur gini. Gua bisa pernah ngerasain kayak gitu, gua langsung cerita. dilarang kan? Bener bang, gua pernah cerita jadi bahan ungkitan bang.
Nah, itu. Kalau mantan gue yang kemarin sama cewek gue yang kemarin, sama mantan gue yang kemarin. Jadi Aisyah mantan gue yang kemarin tuh selalu ngebahas tuh mantan gue yang pertama, Bang. Nah, udah pasti. Lu kok sama mantan lu Gua juga pertama gitu. begini? Pasti. Tapi gak nama gue kagak. Itu Lu sama mantan lu begini, kok sama gue kagak? Gue juga gitu. Anjing. Maksudnya- Kalau gue gak pernah cerita. Tapi beda aja, Bang. Lebih baik ya kalau yang sewajar-wajarnya boleh lah diceritain ya kan, Be. Kalau yang lebih dari kurang wajarnya jangan lah. Maksudnya simpen buat pribadi aja ya kan, daripada Iya, itu si mah. pacar ininya tersakiti. Karena kan? itu aib, Bang, jatuhnya, Nah, Bang. Menurut Iya gue sih, itu cuman aib. itu balik lagi loh kayak ke diri masing-masing. Iya benar. Sumpah kalau misalkan kalau gue mau begitu ya, kalau gue makanya sekarang cuma satu udah, yang penting lu nggak main cewek gitu, udah kelar sama gue begitu doang. Tapi kan kadang nih si cewek itu udah dikasih tahu gitu, Ra. Tahu-tahu dia. Nih, waduh lu mampus lu, disalahin nih cewek tadi lu nyalain cowok nih, sekarang Jadi cewek. gini, Ra. Jadi si cewek itu mikir gini. Aduh, Gue udah cerita begini nih. Terus sedangkan kita mau keluar sama teman sendiri nih, dicurigain jadinya, Ra. Dia jadi sifat curiganya jadi dia ya oke, siap bosku. Sorry, siap. Jadi maksudnya dia itu sering jadi udah curiga, Be. Jadi lu udah, sedangkan lu udah cerita sama dia gini. Jadi lu mau nongkrong sama temen rumah lu apa, sedangkan dia tahu nih temen rumah lu udah lu pernah ajak nongkrong apa. Jadi lu lagi di mana? Ditanyain nggak percaya. Gua nggak percaya. Jadi dia kurang Biasanya percaya. cewek kayak gitu udah pernah dibohongin, Bang. iya bener. Udah pernah dibohongin. Nah, bisa gue Posesif. makanya kayak gue bisa cewek gue, mantan gue gitu selalu ngomong jangan pernah bohongin gue. Sekarang sekali bohongin gue susah percaya lagi. Dan itu semua cewek. Dengan begitu pun gue, Bang, gue bisa ngerasain gue kalau jadi dia tuh gimana. Gue kalau udah sekali gue dibohongin juga gue susah percaya. Bener. Ya cowok juga gitu sama. Jadi Dianya- makanya lebih iya. baik jujur gitu. Bahkan cowok gue aja kalau nongkrong ada ceweknya, di video sama dia nih ada ceweknya di sini. Bocah mana bocah ini gitu, dia selalu ngasih tahu karena keterbukaan itu penting, Bang. Iya bener. Tapi kadang udah terbuka aja masih aja nggak percaya. Berarti lu kudu buka baju, Bang. Aduh, Ngasih tunjuk ke iya. dia nih. Posesif itu Gua udah buka tergantung bukaan nih. orang juga. Tergantung orang juga. Mungkin dia kan emang posesif ya. Terus ya lu harus nanya lah, lu namanya cowok kan. Terus aku harus gimana gitu nanya. Aku Nggak apa-apa. harus gimana? Gue tuh selalu ngomong gitu kadang. Aku harus gimana sih kayak biar kamu tuh nggak menginginkan yang lain selain aku. Gue selalu ngomong kayak gitu, selalu Tapi ngomong. emang bener, Bang, penting. Nggak bisa dulu gue sama mantan gue yang kemarin gue selalu berantem terus, Bang, tapi gue selalu ngomongin berdua kayak ibaratnya kayak rapat, Bang. Iya. Nih gue Rapat akuin. intern. Iya, gue tau nih kesalahan gue gini-gini. Gue ngomongin berdua, Bang. Gue ngelakuin kesalahan gue gini-gini. Bagus gini. lah, itu penting. Tapi ya tetep aja anjing putus-putus juga. Nggak ada mantan terbaik anjing. Nggak Kalau terbaik nggak jadi mantan Nggak jadi anjing. mantan kalau terbaik. Iya, bener-bener. Nah, buat lu juga nih semua, kalau lu pengen nih kayak gua udah pakai sweater keren nih, Be. Gua belum Lu udah pakai nih. pakai sweater, Be. Ini sweater gue masih gue pajang, Bang. Buat tar gue balik. Nah, tuh. Buat lu kalau yang pengen nyari apa sweater hoodie crew neck yang branded yang harga terjangkau, lu langsung cek aja IG-nya prapik.trip. Barangkali buat lu pada yang mau beliin gue juga nggak apa-apa. Nah, kalau lu mau beliin Cibe juga gak apa-apa. Lu transfer aja langsung, ntar Cibe tinggal milih. Ntar gue tinggal milih mau yang mana Ya, nih. benar. Pokoknya alamatnya dia adanya di dekat perapatan Victor. Lu tanya aja ke tukang parkir Victor, pasti dia tahu Prapik Trip di mana. Nah, Ntar ditaruh kok di kolom komentar di bawah ini. IG-nya ditaruh. Mm-mm. Nah, kita terima kasih juga nih, Bea, buat tempatnya. Aura, Aura. gue makasih juga, Bang, kita nih Aura. Buset udah malam begini, Bang, keren. tengah malam datang nyempetin buat datang ke channel kita, Bang. Gua thank you banget nih sama Aura. Gue juga udah nge-DM ya kan, udah lama juga sampai sempetnya dia. Padahal dia sebenarnya nggak bisa Be hari ini karena cowoknya pergi. Tapi dia maksudnya dia nggak enak juga ya kan, udah janji-janji. Tapi gue thank you banget sama Aura. Asli. Waktu itu gue udah kasih tau Aura sama lu, Bang. Iya, Anjir. Yang masih diemen ya? Iya. Nah, Nira, lu ada kata-kata apa Ren buat Kata quotes gitu. quotes Yoi. buat para cowok-cowok yang masih Buat para cowok apa cewek juga? sorry, itu pasti Yunus tuh. Dia orang stres emang. Lu udah pada itu anggap aja Anggap. orang gaib, itu nggak kelihatan. Gaib, itu Saking gaib. gelapnya nggak kelihatan. Jadi gimana, Ra? Quotes buat cowok-cowok yang masih sering nyakitin ceweknya. Ya. Buat cowok-cowok yang masih sering nyakitin cewek, mendingan jangan. Kalau emang lu nggak suka tuh dari awal ngomong.
karena lu nggak pernah tahu sakit hati cewek itu gimana ya Tuh kan. denger tuh. Jangan pernah buang waktu orang, jangan pernah buang waktu lu sendiri juga buat hal yang nggak penting, apalagi buat nyakitin gitu. Nah, kalau lu Be, buat cewek-cewek yang sering nyakitin cowok gimana Be? Lu anjing. Udah bang, 2 kata aja. Gue punya pesan buat cewek. Iya, apa? Jangan pernah ngelarang cowok lu. Jangan pernah ngelarang. Ngapain pun dia, kayak misalkan bahkan dia mau main nih sama temennya yang mungkin hal negatif ya. Jangan pernah lu larang. Bukan nggak sayang. Cuman kalau cowok dilarang tuh malah nanti bohong, malah makin jadi gitu. Karena kan setiap manusia bahkan cowok juga punya dunianya sendiri. Wah, Kita lebih baik kita masuk ke dunia dia, kita temenin dia sampai dia daripada kita harus ngelarang ya kan. Emang ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Buat para lu tuh cewek-cewek yang masih ngelarang cowoknya. Jangan. Jangan. Mendingan lu masuk ke dunia dia. Iya bener. Jangan masuk juga bang kalau dunianya negatif. Jangan, maksudnya Iya, kalau seenggaknya nggak ngelarang lah. nggak ngelarang lah. Yang bener tuh support selalu bang. Nah, Bener. betul. Itu termasuk masuk. Masuk. Mantap. Langsung mungkin kita akhiri aja Be. Oke, penutupannya dari lu bang. Tadi pembukaan dari gua nih. Ya, gue juga terima kasih buat Aura yang udah hadir ke sini dan Makasih juga yang udah menyediakan tempat. tempat, Prapik, Trip, dan terima kasih juga. Makasih juga untuk penonton-penonton yang rame di belakang. Ya, terima kasih juga yang udah mati lampu, Bang Yunus. Dan pokoknya gue banyak terima kasih lah sama kalian yang udah mantengin channel gue juga, sama channel Cibe juga. Buat kalian semua, kalian the best pokoknya. Tanpa Mantap. kalian Kita bukan apa-apa. Support kalian itu walaupun sekecil apapun itu penting buat kita berdua. Asli. Dan jangan lupa kolom komentar di bawah ini isi aja tuh suka hati lu. Nah, bener. Sama jangan lupa like, comment and subscribe. Subscribe. Itu wajib tuh uang parkir tuh buat lu pada. Benar. Gue capek nih ngomong mulu nih Bang Ubay. Benar. Butuh air juga. Lu kalau lu banyak mimpi, jangan banyakin mimpi lah. Gak apa-apa bang, mimpi itu Enggak. gratis bang. Mimpi gratis Be, tapi kalau dia nggak bisa nerima kenyataan, jadi gimana ya kan? Iya gila, Kali dia, terima. dia banyak Mental. mimpi tapi dia terima kenyataannya ya kan? Mimpi sama kenyataan beda, takutnya dia stres. Tapi kan mimpilah setinggi mungkin, sebanyak mungkin karena mimpi itu gratis bang. Nah benar, tapi lu harus berani terima kenyataan Benar. supaya apapun itu. Oke. Dan mungkin sekian dari gua Rian Abdul alias Cibe. Bang, mungkin sekian dari gua Rian Abdul alias Cibe. Aura. Bye. Kita bertiga undur diri. Bye bye.